pertama menjadi pokok penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui tingkat rendemen. Nah, boleh saya berdiri ya? Ya. Jadi kalau di situ ada karung, kawan-kawan bisa lihat. Jadi kalau biji kita kupas, akan kita temukan dagingnya. Ya. Nah, dari daging ini kita bisa cek rendemen secara kasar. Karena ini yang menjadi titik penting bagaimana kita harus mengetahui kualitas dari biji jeruk itu sendiri. Katakanlah misalkan tadi saya cerita 4 kilo jadi 1 liter. Coba andai kata kalau misalkan 2 kilo jadi 1 liter. Artinya dengan 500 rupiah, misalkan 2 kilo berarti cuma 1.000 rupiah bahan bakunya. Nah, berarti kan bagaimana menciptakan sebuah rendemen yang tinggi. Nah, kalau kita bisa cek secara kasar, coba kawan-kawan diperas begini. Dia akan mengeluarkan minyak. Semakin banyak minyak yang keluar, maka tingkat rendemennya akan semakin tinggi. Secara teoritis, tanaman jarak yang ditanam di daerah dataran tinggi, dia akan mempunyai rendemen yang tinggi, tapi tingkat produktivitasnya rendah. Dan sebaliknya, kalau kita tanam di daerah dataran rendah, maka produktivitasnya tinggi, tapi rendemennya rendah. Nah, ini yang kita alami. Nah, kawan-kawan bisa lihat, di sini kita, kalau kita press sudah bisa kelihatan minyaknya. Nah, ini salah satu cara mengecek dari kadar minyak jarak itu sendiri. Kemudian ini contoh yang sudah kita perah dari mesin press, screw press ya. Ini baru tingkat penyaringan pertama. Jadi sebelum masuk menjadi biodiesel, jarak pagar itu harus di press. Nah, itu ada 2 teknik. Satu teknik hidrolik, yang kedua teknik screw press. Nah, kalau di kita mainnya adalah screw press. Kebetulan mesin screw pressnya ada di kelompok-kelompok tani. Kemudian setelah menjadi minyak seperti ini bisa masuk langsung ke tangki bahan baku. Atau masuk ke proses pendahuluan, yaitu proses pemurnian. Jadi kalau misalkan tahapan pemurnian, kita bisa digunakan hanya untuk mesin-mesin statis. Artinya mesin kayak model genset, terus kemudian kapal-kapal, itu masih bisa. Tapi kalau untuk mobil, kendaraan, ini belum memungkinkan, akan merusak spare part mesin. Nah, kemudian dari tahapan sudah menjadi crude gas teropat oil, ya istilahnya, CGO, masukkan ke tangki bahan baku. Dari tangki bahan baku kita akan lakukan penyaringan pendahuluan. Di sini ada tabung penyaring. Dari tabung penyaring kita harapkan penyaringan itu ada yang sedikit kotor segala macamnya, itu kita bersihkan lagi. Nah, sampai proses ke sini nanti ada penambahan kimia tertentu, kayak contohnya misalkan metanol, terus kemudian katalisnya adalah KWA atau NaOH, kemudian diproses dengan air panas sampai menjadi proses biodiesel. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh asisten saya, Mas Tatar. Kebetulan beliau yang menangani untuk operasi dari pabrik biodiesel ini. Sebelum Mas Tatar, saya akan jelaskan ada di belakang kawan-kawan itu namanya kompor BBN. Ini kebetulan disumbang dari grup Pura. Ini yang akan kita bagikan buat masyarakat atau petani, kelompok tani jarak. Karena setelah kita uji, ternyata 1 liter minyak jarak itu bisa kita gunakan untuk kurang lebih 8,5 sampai 9 jam memasak. Jadi artinya dibandingkan dengan minyak tanah, dibandingkan dengan solar, ini lebih awet. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.